Oke, baik. Perkenalkan, nama Maria Murni, kelas A, semester 7, NIM 1703030041, mata kuliah Sosiologi Terapan, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Sekarang saya akan membahas buku ke-15 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ini berjudul tentang bangsa digital menuju masyarakat informasi inklusif. Buku ini ditulis oleh Anthony G. Wilhelm. Yang pertama, bangsa digital di persimpangan jalan. Mengatur tubuh dan memperluas komunikasi akan menyebarkan mode baru, kesejahteraan dan pencerahan. Meskipun tampaknya kita menang berjuang melawan alam dan diri kita sendiri dan menempa sipil, banyak perhatian dan tindakan bersama akan dibutuhkan melindungi usaha ini, terutama untuk mendemokratisasi akses dan upaya penggunaan yang efektif dari alat komunikasi kritis dalam masyarakat. Bagi beberapa orang, termasuk Freud sendiri, prospek kemanusiaan yang mengendarai kegemarannya yang merusak itu suram. Kemunduran negara bangsa, proliferasi senjata dan munculnya teror, informasi dan paramiliter, jaringan di zaman kita menunjukkan bahwa keturunan sains dan penemuan akan menjadi tidak terkendali atau akan mengendalikan kita. Media massa penuh spekulasi tentang penyebaran momok yang dimungkinkan oleh pemetaan kode genetik atau peperangan melawan jaringan komputer yang dapat membuat tidak stabil ekonomi. Skenario yang meredupkan harapan kita akan potensi sains dan teknologi diterapkan dengan tepat untuk meningkatkan kondisi manusia. Ini sentimen tidak unik untuk zaman kita, tetapi alat telah menjadi kekuatan full untuk menyalakan rasa kagum yang menakutkan. Prospek untuk teknologi baru dan media untuk memainkan peran penting dalam merevitalisasi ekonomi dan demokrasi marah oleh kenyataan ini. Namun, tindakan waspada oleh penambang luas pemangku kepentingan dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan di masa depan kualitas kehidupan. Buku ini menyarankan rencana untuk memanfaatkan potensi informasi dan mencapai teknologi komunikasi yang lebih produktif dan inklusif masyarakat. Bangsa digital tanpa bangsa yang lebih kuat dan berwawasan ke depan, pendekatan untuk menenun alat informasi dan komunikasi dengan sengaja dan secara demokratis ke dalam agenda ekonomi dan sosial. Bahan bakar bangsa masa depan terancam. Digital nasional mengistimewakan eksperimen baru yang berani untuk meningkatkan akses warga negara dan penggunaan teknologi baru yang efektif, sementara kami menerapkan pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah sosial yang sudah berlangsung lama. Dalam arena perawatan kesehatan misalnya, bangsa digital akan mengoptimalkan penggunaan informasi dan alat komunikasi untuk mengurangi melonjaknya biaya kesehatan layanan, memperluas akses ke layanan di komunikasi terpencil, dan meningkatkan kualitas diagnosis, pengobatan, dan pemulihan. Bangsa digital akan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengangkat semua perahu dan tidak akan meninggalkan populasi menghadapi hambatan serius untuk realisasi hidup mereka, pengajaran seperti imigran, orang tua tunggal, penyandang cacat, dan lain sebagainya. Seringkali komunitas ini tidak mendapatkan keuntungan dari hasil awal adopsi teknologi karena pasar melewati mereka. Bangsa digital akan menawarkan banyak jalur bagi setiap orang untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Yang berikut tentang semua orang harus tahu dasar-dasarnya, seperti cara menggunakan komputer. Ini khusus untuk di perusahaan teknologi, karena dalam perusahaan itu yang lebih khususnya berkaitan dengan komputer, jadi semua orang itu harus tahu cara menggunakan komputer itu seperti apa. Perusahaan teknologi menginginkan tenaga kerja yang cerdas, kumpulan karyawan yang bakatnya sesuai dengan tuntutan ekonomi baru.
Satu kelompok hasil sipil khawatir bahwa kesenjangan keterampilan akan meluas. Jutaan pekerja harus terdegradasi ke dunia bawah setengah pengangguran kemiskinan. Dan komunitas perpustakaan sedang mendefinisikan ulang identitasnya sebagai stasiun jalan bagi komunitas. Anggota House tidak hanya untuk buku, tapi juga untuk teknologi. Iklan tahu dasar-dasar menyampaikan 3 pesan penting kepada audiensnya. Pertama, kelangkaan kefasihan digital memiliki dampak merusak tugas gangguan sistem panduan rudal. Musuh adalah contoh yang tidak umum biaya ketidaksiapan, tapi buktinya semakin banyak tentang bangsa yang kemakmuran masa depan terancam, mengingat sebagian besar penduduknya tidak memiliki pembelajaran yang diperlukan dan kapasitas teknis untuk memenuhi kebutuhan dasar. Gagal menumbuhkan bakat laten jutaan orang tidak percaya. Orang muda dan orang dewasa yang berketerampilan rendah sangat merugikan masyarakat selama masa hidup kelompok ini, membahayakan ekonomi dan politik negara, stabilitas literal. Iklan tersebut juga mengungkapkan bahwa ada obat sementara untuk ini kurangnya kesiapan. Ribuan program komunitas disediakan secara nasional literasi, teknologi, dan pelatihan kerja yang banyak klien potensial tidak sadar. Yang berikut, yang ketiga, membahas tentang sebuah tawaran Faustin untuk era digital. Kerangka kerja yang luas untuk secara strategis memanfaatkan 45 miliar federal pengeluaran pemerintah untuk teknologi informasi, termasuk mewajibkan federal kantor untuk menggunakan teknologi informasi berbasis internet untuk meningkatkan informasi dan layanan pemerintah. Dengan anggaran federal dan negara bagian amburadul, para pejabat berhasrat melakukan penyampaian layanan elektronik dan transaksi tanpa kertas dengan sebagian kecil dari biaya layanan kertas tradisional. Di sektor perawatan kesehatan yang membengkak, ekspresi serupa dibangun dan penghematan besar-besaran dimungkinkan di tahun-tahun mendatang sebagai penyedia termasuk pemerintah berusaha untuk mengurangi biaya back off dan memperpanjang layanan kesehatan ke komunitas terpencil tanpa batu bata dan mortir dengan biaya tetap. Bahkan sistem sekolah tidak kebal terhadap resep teknologi, baik dalam aliran pengadaan lapisan dan dalam membayangkan sekolah tanpa dinding. Kepala Eksekutif Amazon mencontohkan efisiensi maksimisasi argumen ketika ia mengatakan bahwa bergerak sebagai gantinya atom pasti menjadi solusi hemat biaya untuk masalah apapun. Untuk Bezos, kenaikan meteorik perusahaannya adalah pelopor untuk sektor retail, memanfaatkan sebagai strategi untuk profitabilitas. Kuncinya berada di bit yang bergerak, bukan atom. Artinya membuat orang dan kertas tetap diam, layak, dan mengandalkan aliran bit dan byte. Tidak hanya itu, model bisnis solid menurut Bezos memiliki efek samping positif. Yang berikut tentang perbatasan baru hak sipil. Dalam semangatnya untuk membela tanah air, pemerintah menggagalkannya sendiri logika, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen keamanannya, bahwa cara paling pasti untuk memelihara keamanan di rumah adalah untuk mempromosikan literasi dan pembelajaran. Di dunia di mana setengah dari populasi berusia di bawah 25 tahun dan 80% dari kaum muda ini hidup dalam kemiskinan, sangat penting bahwa kaum muda menemukan pekerjaan yang bermakna dan mampu terhubung ke pasar global perdagangan dan ide. Jangan sampai benih diskonten menyebar. Hal ini tidak kalah benarnya di rumah dibandingkan di negara berkembang. Namun komunitas kulit berwarna dan orang Amerika yang miskin adalah pecundang 2 kali lipat dorongan untuk mengontrol informasi. Sebagai korban pengawasan dan pendukung rasial pengarsipan dan yang kalah dalam pertarungan anggaran di mana program sosial dibiarkan kelaparan untuk memberi makan anggaran pertahanan dan keamanan dalam negeri yang rakus.
kepemimpinan nasional di Amerika Serikat tertinggal dalam mengartikulasikan visi untuk apa artinya menjadi peserta penuh dalam bangsa digital, di mana media dan alat komunikasi dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan orang, untuk meningkatkan, membuktikan kesehatan mereka, dan memperluas potensi penghasilan mereka. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih.